Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam senantiasa baik, bersukacita di dalam Tuhan, bersama-sama dengan seluruh keluarga, menyembah Tuhan dan hidup di dalam satu kasih, satu cinta yang terus memuliakan Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Happy Couple, saudara-saudara. Dan semoga kehidupan keluarga kita semakin bersemarak, semakin bergairah, semakin harmonis di dalam Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan bagaimana kehidupan keluarga kita yang menghormati waktu Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang menghormati waktu Tuhan, maka saya mengajak saudara-saudara untuk menghitung berapa banyak di dalam kehidupan kita satu hari, 1 kali 24 jam, yang waktu itu kita alokasikan untuk memberikan perhatian kepada keluarga kita. Berapa banyak, saudara-saudara? Apakah kita pernah menghitung? Kalau kita tidak pernah menghitung, kita nggak tahu loh kurang atau berlebihnya. Kalau kurang, maka akan mulai timbul persoalan-persoalan. Kalau memang kurang, lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah membangun komunikasi yang lebih intens, baik lewat media sosial seperti WhatsApp, telepon, dan sebagainya? Atau bagaimana? Bukankah penting? Tuhan memberikan waktu kepada kita, Tuhan menganugerahkan kita untuk bersama-sama hidup di dalam atau menjadi bagian daripada keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk mari melihat berita firman Tuhan terkait dengan renungan permenungan kita itu, bagaimana kita memberikan waktu untuk Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan Markus pasal 1 ayat 40-45. Ini kisah yang sudah kita kenal. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ia segera menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, siapakah orang yang sakit kusta? Ya, kita sama-sama tahu, orang yang dikarantina. Dikarantina berarti bukan semata-mata ada di ruangan terpisah seperti pada saat pandemi COVID-19. Tapi karantina dalam arti yang sosial, saudara-saudara. Dia dijauhkan dari banyak orang. Bahkan di dalam lingkungan keluarganya sendiri pun dijauhi. Bukan karena semata-mata penyakit kustanya itu bisa menularkan orang lain, tetapi karena menghayati bahwa penyakit kusta ini penyakit yang mengandung hukuman. Dia dikutuk. Karena itu dijauhkan, disingkirkan. Jadi saudara-saudara tahu pergumulan orang ini. Saya itu bagian dari keluarga. Saya punya orang tua, saya punya ayah, saya punya ibu, dan saya punya saudara, saya punya kakak, saya punya adik, tapi saya dijauhkan dari mereka. Waktu itu, saudara-saudara, dia ada dalam situasi yang begitu sepi, menyedihkan, dan menakutkan. Coba, apakah kita pernah melihat di dalam keluarga kita ada salah satu anggota keluarga kita yang ada dalam titik seperti itu? Aku sedang sepi, aku sedang sendirian, aku sedang ditinggalkan. Pernah kita melihat itu dan kemudian menyentuh
memegang tangannya dan merangkulnya sebagai keluarga. Nah, lihatlah saudara-saudara perilaku orang yang kesepian itu tadi ya. Dia berjumpa kepada Yesus, memohon supaya Yesus mentahirkannya. Yesus kasihan kepada orang itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Apa yang diungkapkan Tuhan Yesus sesuai, sama persis dengan apa yang ia harapkan, menjadi tahir. Saudara-saudara, dalam kesendiriannya orang itu, saudara-saudara, terus berusaha berdekat diri kepada Tuhan, berdekat diri supaya sembuh, dan kemudian ketika Tuhan Yesus sudah menyatakan kesembuhannya, ia berdekat diri kepada banyak orang, kepada keluarganya, kepada siapapun. Dalam bacaan kita, ia kemudian mengabarkan kesembuhannya itu kemana-mana. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat orang kusta itu. Kalau kita pernah ada dalam posisi orang kusta itu, saya katakan, ada waktunya untuk berhenti menjadi sendirian. Ada waktunya untuk berhenti hanyut, hancur, rapuh, rusak. Ada waktunya untuk berhenti, saudara-saudara. Ada waktunya kemudian dia bergerak. Ada kemudian waktunya dia berjumpa kembali, mendekatkan diri kembali kepada keluarganya, kepada banyak orang, agar apa yang sudah dialaminya itu tidak hanya menghancurkan, tetapi menjadi sebuah pembaharuan, tetapi menjadi sebuah gerakan di mana ia menyadarkan keluarga-keluarga, menyadarkan banyak orang, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menyembuhkan saya. Bahkan dia berkatakan kepada banyak orang, ini yang pulih bukan cuma saya dari sakit kustanya loh. Yang pulih adalah juga relasi sosial saya dengan keluarganya. Yang pulih juga adalah relasi sosial saya dengan banyak orang. Ada waktunya, saudara-saudara. Saudara, dalam keluarga barangkali kita mengalami duka. Kita mengalami sakit. Kita mengalami jatuh. Kita mengalami stres. Katakan, ada waktunya saya kemudian hanya diam saja. Ada waktunya saya kemudian merenung. Ada waktunya saya bergerak. Ada waktunya kemudian saya merangkul kembali, berjumpa kembali. Ada waktunya untuk sembuh, dan Tuhan nyatakan itu kepada orang kusta ini. Di saat yang sama, saudara-saudara, kita sebagai keluarga barangkali bergumul tentang anggota keluarga kita yang sakit, yang jatuh. Ada waktunya saudara-saudara bergerak mendekati dia. Ada waktunya saudara-saudara menyapa dia. Ada waktunya saudara-saudara untuk engkau membesarkan hatinya. Ada waktunya saudara-saudara untuk memberikan yang terbaik baginya. Ada waktunya saudara-saudara menghidupi pengampunan Tuhan, saudara-saudara. Kalau di dalam kehidupan keluarga kita ada satu yang begitu telah melukai kita, mengecewai kita, ada waktunya. Mari saat ini kita hidupkan pengampunan Tuhan. Ada waktunya, saudara-saudara. Dan marilah kita menghormati waktu Tuhan itu. Kita mensyukuri, kita mengimani, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang memulihkan. Maukah saudara-saudara pakai waktu itu? Maukah saudara-saudara bergerak di waktu itu? Maukah saudara-saudara berkarya nyata di waktu itu? Kita menghormati waktu Tuhan yang memulihkan kita, memulihkan keluarga, dan kemudian menjadi memulihkan banyak keluarga di sekitar di mana kita hidup bersama-sama. Kita rindu untuk pulih, bukan? Kita rindu untuk banyak orang pulih, bukan? Maka hormatilah waktu Tuhan. Pakailah waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.